Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gustia Widevi Ariantini, nomor absen 4 dari kelas 10 kuliner 1. Pada hari ini saya akan mengulas materi komunikasi daring asinkron dan juga komunikasi daring sinkron. Dimulai dari pengertian komunikasi. Jadi ada beberapa pengertian komunikasi, diantaranya yang pertama yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pikiran oleh seseorang ke orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Yang kedua yaitu komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan ataupun informasi dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu komunikasi adalah komunikasi terjadi ketika saya berbicara Anda mengerti dan sebaliknya ketika Anda berbicara saya mengerti. Jadi komunikasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu komunikasi lisan atau verbal. Jadi komunikasi ini menggunakan kata-kata baik itu diucapkan ataupun ditulis. Yang kedua yaitu komunikasi nirkata atau nonverbal. Jadi komunikasi ini menggunakan bahasa tubuh, gambar dan juga gerak isyarat. Ada beberapa fungsi komunikasi. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai informasi, yang kedua sebagai kendali, yang ketiga sebagai motivasi, dan yang terakhir atau keempat sebagai pengungkapan emosional. Nah, pada saat ini karena sedang terjadi pandemi COVID-19, jadi kita menggunakan komunikasi daring. Nah, apa itu komunikasi daring? Jadi komunikasi daring itu adalah cara berkomunikasi dalam penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan melalui jaringan internet. Kemudian komunikasi daring ini memiliki beberapa pendukung, jadi seperti web, chatting menggunakan melalui WhatsApp ataupun Telegram, kemudian ada email, Facebook dan juga Twitter. Kemudian komunikasi daring juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi daring sinkron, yaitu komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media dan dilakukan secara serempak. Yang kedua yaitu komunikasi daring asinkron. Jadi komunikasi ini menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Kemudian ada beberapa komponen pendukung komunikasi daring. Jadi yang pertama yaitu hardware. Jadi hardware ini merupakan perangkat yang bentuknya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung. Yang kedua yaitu software. Jadi software ini merupakan program komputer yang berguna untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu brainware. Jadi brainware ini adalah manusia yang terlibat dalam penggunaan dan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Kemudian ada kelebihan komunikasi daring. Jadi kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua efisiensi biaya. Yang ketiga efisiensi waktu. Yang keempat yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Kemudian yang kelima ada meningkatkan intensitas berkomunikasi, dan yang terakhir atau keenam meningkatkan partisipasi. Seperti biasa, tak hanya memiliki kelebihan, pastinya juga akan memiliki beberapa kekurangan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua memerlukan perangkat khusus. Yang ketiga terlalu banyak informasi yang tidak penting. Yang keempat yaitu menyita konsentrasi.
Nah, dalam berkomunikasi secara daring, pastinya kita harus didampingi dengan etika. Jadi ada beberapa etika untuk berkomunikasi daring. Yang pertama yaitu diambil dari etika saat melakukan komunikasi daring asinkron. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua yaitu tidak meneruskan pesan-pesan yang tidak penting. Yang ketiga, segeralah membalas pesan yang diterima dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada etika saat melakukan komunikasi daring sinkron. Yang pertama yaitu gunakanlah nama asli dan lokasi Anda. Yang kedua, ketika dipersilahkan untuk berbicara, maka teruslah berbicara. Kemudian yang ketiga ada fokuslah saat berdiskusi dan lain-lain. Sekian penjelasan materi komunikasi daring asinkron dan juga komunikasi daring sinkron dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.